Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunita Oktavia. Nah teman-teman, ini seperti biasa pagi-pagi saya harus nyiapkan bekal buat Pak Su berangkat kerja. Karena ini videonya di pagi Senin ya teman-teman, saya harus buru-buru. Ini malam tadi udah saya rebus untuk telurnya ya teman-teman. Ini menu di tanggal tua ya teman-teman ya. Menu di akhir bulan dan di akhir tahun nih teman-teman. Saya malam tadi rebus telur ini sekitar 8 butir. Terus selesai direbus saya tinggalin aja ya teman-teman, supaya kulitnya itu enggak lengket ya teman-teman. Jadi saya kalau setiap ngerebus telur ya seperti ini, telurnya itu selesai direbus hanya 15 menit, terus saya tinggalin aja dalam keadaan tertutup ya. Telurnya itu kalau misalnya pakai pancinya harus ditutup. Terus kalau misalnya pakai kualinya itu harus ditutup juga gitu ya teman-teman. Biar cepat untuk matengnya telurnya ya teman-teman. Jadi seperti inilah hasilnya. Alhamdulillah nggak ada yang lengket. Dan ini setelah semua kulitnya udah saya kupas, saya persingkat aja ya teman-teman. Telurnya ada 8 butir. Sekarang lanjut lagi, saya mau kupas untuk kentangnya. Saya sengaja hanya ambil 2 butir kentang aja, 2 biji saja ya teman-teman. Karena kalau kebanyakan nanti anak-anak itu kurang suka sama kentang. Yang suka kentang ini hanya saya saja ya teman-teman. Walaupun Pak Su itu kurang suka, tapi kadang dimakan juga ya teman-teman. Ini kentangnya saya masak 2 biji aja. Kalau banyak-banyak nanti nggak habis ya teman-teman. Jadi sesuai dengan porsi aja gitu ya. Ini saya kupas dulu kulitnya. Kemarin itu Pak Su itu dikasih sama temennya kentang ya teman-teman. Jadi sekarang baru sempat saya olah kentangnya. Saya mau campuri sama telur, ikan teri dan kentang ini. Nanti saya mau bikin sayurnya sayur daun singkong aja ya teman-teman, lebih simple. Karena ada di depan rumah, jadi nanti kita panen aja sayur di depan rumah ya teman-teman. Terus ini saya langsung aja potong dadu-dadu seperti ini aja ya teman-teman ya. Kalau terlalu besar-besar itu kadang menurut selera aja gitu ya. Kadang saya besar-besar potongnya, kadang ya seperti ini dadu-dadu gitu. Dan ini lanjut aja kita goreng untuk kentangnya. Kalau untuk ikan terinya udah dari semalam saya bersihkan dan juga udah saya cuci juga ya teman-teman. Barengan dengan kentang tadi dan telur tadi udah saya cuci juga. Jadi sekarang tinggal kita goreng aja. Dan ini ternyata sudah mateng nih teman-teman. Videonya saya persingkat-singkat aja. Kalau nungguin kentangnya matang itu lama ya teman-teman. Tapi kalau udah lihat video seperti ini, rasanya itu kok masaknya itu sebentar aja gitu ya. Dan ini udah saya tiriskan untuk kentangnya. Saya lanjut lagi mau goreng telur ya teman-teman. Telur ini harus digoreng aja sebentar aja, jangan kelamaan, jangan sampai mutung ya teman-teman. Jadi kita goreng sebentar, terus nanti kita balik biar merata semuanya tergoreng gitu ya teman-teman. Kalau nggak digoreng itu biasanya telur ini cepat berlendir, makanya saya setiap masak telur itu harus saya goreng dulu, biar nanti kalau misalnya sampai besok pun telurnya nggak berlendir gitu ya teman-teman. Saya pernah sekali nggak saya goreng seperti ini,
telurnya itu berlendir ya teman-teman, makanya sebaiknya digoreng dulu ya teman-teman. Ini sambil saya masak telur, ini saya perlihatkan cuaca di luar itu habis hujan dan gerimis ya teman-teman. Jadi ya seperti inilah, ayam-ayamnya itu udah ngumpul di depan rumah saya nungguin saya ini ya cuci piring ya teman-teman. Nanti dia akan makannya dari selokan itu sisa-sisa makanan itu ya teman-teman yang ditunggu ayam. Nah ini lanjut lagi, setelah saya perlihatkan cuaca di luar, saya lanjut lagi goreng ikan terinya. Ini ikan terinya udah saya cuci, tapi ini ikan teri bukan ikan teri Jambi ya teman-teman. Ini ikan teri yang kita beli di dekat rumah aja, karena kemarin kan saya bilang saya lupa beli ikan teri dan cabai ya teman-teman. Alhasil kemarin kita masak yang itu ayam bumbu dan petai itu nggak kita sambal, nggak kita cabein gitu, hanya kita goreng aja. Jadi untuk menu yang sekarang saya campur sama telur dan kentang ikan terinya ya. Cabai sekarang mahal ya teman-teman. Mama saya kemarin beli katanya cabai udah 60.000, padahal 2 minggu yang lewat tuh saya beli harganya masih 35. Saya nyesal nggak beli banyak-banyak ya teman-teman, ternyata sekarang cabai mahal sekali. Jadi tadi saya belinya sama tukang sayur, harganya saya minta tadi hanya 6.000 aja ya teman-teman, 1 ons. Dia beli katanya 60.000 di pasar ya, jadi saya minta 1 ons aja ya teman-teman. Dan ini udah matang semuanya, cabenya udah matang. Sekarang lanjut kita campuri semuanya. Beginilah menu sederhana kita ya teman-teman. Udah matang, terus tinggal saya tiriskan ke dalam piring. Dan lanjut lagi, ini saya mau masak sayur, nggak saya cuci kualinya ya teman-teman, langsung saja saya siram dengan air, terus kita tunggu agak mendidih baru kita masukkan sayurnya. Dan ini sayurnya sedikit aja ya teman-teman, karena yang makan sayur singkong ini sayur daun singkong hanya Pak Su aja, jadi bukan saya ya teman-teman, anak-anak juga nggak suka. Dan kita tunggu sampai dia matang. Dan setelah matang nih teman-teman, saya persingkat lagi, ini nasinya udah tadi saya masukin ke dalam tupperware. Nasinya saya penuhin ya teman-teman, karena Pak Su itu kerjanya dari jam 7.30 sampai jam 5 sore ya teman-teman. Kadang-kadang kalau misalnya pesawat lagi ada masalah, pastinya mereka juga telat pulangnya ya teman-teman. Jadi saya itu selalu menyiapkan bekal Pak Su itu agak berlebih gitu. Terus ini sayurnya juga saya masukin ke dalam tupperware yang kecil-kecil aja ya teman-teman, untuk sambal dan sayurnya. Nanti saya tinggalin sayurnya sedikit, karena nanti Pak Su itu pulang pasti nanyain sayurnya masih ada atau enggak ya teman-teman. Karena Pak Su itu kalau makan suka sekali pakai sayur ya teman-teman ya. Kalau saya dan anak-anak itu kurang gitu ya. Makanya sayurnya apapun tetap dimakan sama Pak Su. Nah ini sudah semuanya saya siapin. Oh ya, saya hampir lupa nanyain kabar teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini langsung saja kita susun ke dalam box motornya ya teman-teman. Jadi nanti Pak Su selesai mandi tinggal berangkat aja. Terus ini videonya disambung di sore hari ya teman-teman. Alhamdulillah semua pakaian saya itu kering ya teman-teman ya. Jadi saya angkatin dulu semua jemuran ini.
walaupun pagi itu hujannya lumayan lama ya teman-teman. Terus saya sempatin untuk jemur pakaian ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah pakaiannya udah kering, jadi tinggal diangkat aja lagi ya teman-teman. Teman-teman semuanya lagi pada ngapain saat nonton nih video saya? Apakah teman-teman nontonnya di pagi hari atau di malam hari atau di sore hari nih, atau lagi rebahan atau lagi aktivitas? Kalau beraktivitas itu selalu di pagi hari ini karena sore anak-anak itu udah mulai main di dalam rumah ya teman-teman, Kak Berli libur, makanya rumah saya itu sekarang sore-sore itu saya harus bersihkan karena anak-anak saya suruh main di dalam rumah ya teman-teman. Terus kalau saya di luar itu jualan, jadi mereka nggak gangguin saya di dalam rumah, di luar rumah gitu ya saat saya jualan ya teman-teman. Nah ini angkat jemurannya langsung saya letakkan dulu di dalam keranjang. Ada ini beberapa baju yang masih lembab, jadi saya letakkan saja di sana ya teman-teman, di kursi itu. Ini saya mau ambil sapu, saya mau lanjut sapu rumah. Anak-anak itu mainnya di tengah rumah ini ya teman-teman. Pagi kan udah saya sapu-sapu rumahnya, jadi sore hari saya tinggal sapu di ruang tengah ini aja, nggak begitu kotor sebab mereka hanya mainan memberantaki mainan aja ya teman-teman. Jadi mainannya udah diberesin, terus ini di atas ambal yang warna hijau ini penuh dengan pasir aja, jadi saya sapu sebelum malam ya teman-teman. Nanti kalau malam kan kita kan rebahannya kan di ruang tengah ini ya teman-teman, jadi harus saya sapu biar nanti kita enak ngumpulnya di ruang tengah ini. Nah, video saya kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu meluangkan kuotanya untuk nonton channel saya yang receh ini. Semoga video saya ini bermanfaat, dan jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah nonton di video saya tanpa meninggalkan jejak, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah meninggalkan jejak. Insya Allah nanti saya akan berkunjung balik. Saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton video saya sampai habis. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video berikutnya.